Halo, ketemu lagi di obrolan Rory kali ini. Nah, saya akan ngajak kamu ke rumah salah satu diva Indonesia dan juga penyanyi top yang sudah berkarir sejak awal tahun 80-an dan kisah hidupnya juga very inspiring. Penasaran nggak? Siapa dia? Makanya ikutin terus obrolan Rory kali ini. Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi kita akan ngobrol dengan salah satu diva Indonesia, Mbak Titi DJ. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh dengan Mbak Titi DJ, kita lihat profil sang diva berikut ini. Titi Dwi Jayanti atau yang populer dengan nama Titi DJ ini adalah seorang musisi, penyanyi sekaligus aktris yang sudah berkarya sejak tahun 80-an. Titi juga merupakan salah satu diva pop Indonesia. Ia berhasil mengeluarkan lagu-lagu hits yang terdapat di dalam albumnya seperti Bukan Hanya Satu Kali, Imajinasi, Ekspresi, Dunia Boleh Tertawa, Bintang-Bintang, dan Bahasa Kalbu. Nah, awal kehidupannya sebelum menjadi seorang bintang bisa dikatakan sangatlah sulit. Perempuan kelahiran Jakarta ini berusaha menyalurkan bakat dan minatnya di bidang suara dan tari. Titi merupakan sosok perempuan pekerja keras yang merintis karirnya dari nol. Nah, semangat Titi untuk berjuang adalah sesuatu yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Lalu, gimana sih kisah perjalanan karir dari seorang Titi DJ hingga menjadi diva top Indonesia? Yuk, saksikan obrolan Rory berikut ini. Nah, sebelum kita ngobrol sama Mbak Titi, aku pengen kasih tahu informasi dulu bahwa kami sudah menjalani tes antigen dengan hasil yang negatif. Teman-teman yang ada di rumah Mbak Titi pun juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jendela juga dibuka, jadi ada sirkulasi udara. Jadi insya Allah syuting hari ini berjalan dengan safe dan juga selamat buat kita semua ya. Amin. Mbak Titi, apa kabar Mbak? Sehat? Baik. Ini makasih banget loh diundang ke ya, aku rumahnya. yang terima kasih dibawain buah, tempatnya lengkap. Tapi sebentar, minuman. Ini baik loh, tamu datang bawa gini sering-sering kesini ya. Siap. Besok jangan bawa buah, besok aku mau pesen kue. Ayam panggang ya, durian boleh. Tapi terima kasih loh, maksudnya rumah yang habis direnovasi terus ya, kamu makanya jadi masih tamu pertama. belum disusun, lukisan-lukisan masih tergeletak di bawah, belum digantung-gantung. Jadi ini adalah rumah baru, quote unquote ya, setelah renov ya. Facelift. Nah, ngomong-ngomong soal baru Mbak, ini ada single baru Superwoman dengan Ashanty. Boleh nggak diceritain? Aku tadi udah nonton. Dan sangat Bali, ada unsur Balinya, ada unsur budayanya, warna-warnanya juga sangat ngejreng dan bagus. Musiknya nggak ada tradisionalnya sama sekali. Betul, tapi unsurnya bagus banget. Boleh nggak diceritain apa sebenarnya ide di balik musik ini? Iya, yang bikin musiknya kan Eka Gustiwana. Ya. Itu pernah bekerja sama dengan aku di lagu Show Off Your Colors. Yes. Dimana di situ aku nyanyi featuring Sarah Fajira. Nah, terus beberapa bulan yang lalu Eka menghubungi saya gitu. Dia bilang, Mbak Titi kita bikin lagi yuk apa gitu. Boleh seru yuk. Ya udah. Eka pun nanya, sebelumnya juga nanya mau duet sama siapa? Enggak, mau bikin lagu seperti apa. Oke. Mau membawa pesan apa untuk kali ini. Kalau yang kemarin kan Show Off the Colors kan itu lebih ke Indonesia. Berikan apapun yang kamu mau ekspresikan, gitu kan. Perlihatkan kemampuan kamu dalam berkesenian. Pokoknya harus wow gitu. Dan memang kebetulan juga saya lagi nggak pengen bikin lagu ballad atau lagu cinta-cintaan antara dua kekasih gitu. Padahal seorang Titi DJ biasanya diketahui publik karena lagu-lagu itu ya Mbak? Iya, ya binder dan dead lah ya, udah cukup. Biarlah sekarang yang muda-muda aja yang sedang mengalami masa-masa kasmaran, galau, sakit hati, merindu, itu biar mereka. Kalau aku kan udah lewat. Lalu Eka hubungin aku gitu. Terus dia bilang mau apa pesanan dibawakan. Terus aku bilang oke deh, setelah selesai dengan Show of Colors, kali ini ingin memberikan support kepada wanita-wanita di luar sana untuk apa ya, pemberdayaan perempuan
woman empowerment gitu. Ini menarik banget loh, karena berarti selain women empowerment juga women support women. Iya, ya kan? we support each other gitu. Sengaja dalam bahasa Inggris supaya lebih banyak selain audiens lebih banyak vokabularinya, karena kalau dalam bahasa Indonesia suku katanya kan bahasa Indonesia itu kan banyak banget kan penggalan-penggalannya ya. Untuk kata superwoman gitu, wanita super gitu, beda gitu kan penggalan kalimatnya lebih banyak. Jadi ya udah pakai bahasa Inggris aja gitu kan. Tadinya sempat ragu-ragu juga apakah akan diterima atau apakah penggemar musik akan, tapi ternyata banyak respons bagus juga gitu. Terus ya udah jadilah Superwoman ini. Terus pas jadi lagunya aku ngerasa aduh kayaknya kalau aku nyanyi sendiri kayaknya terlalu jumawa gitu mengklaim diri sendiri Superwoman. Aku ingin mengajak lagi satu sosok yang juga Superwoman, tapi dia juga adalah seorang ibu. Setelah beberapa nama terkumpul, akhirnya pilihan jatuh kepada Ashanty. Pertanyaannya, why Ashanty? Iya, kenapa Ashanty? Karena buat saya, dia adalah seorang wanita yang berhasil dalam hidupnya. Berhasil meraih cita-citanya, berhasil mewujudkan keinginan orang tuanya supaya dia sekolah tinggi, ya kan? Dia kan juga mendapat gelar kan? Dia ambil 2 major malah. Waktu itu dia ambil politik sama... Terus dia juga seorang ibu yang sukses mendidik anak-anaknya, baik anak kandung maupun anak sambung, ya kan, mengurus suaminya. Buat saya perlu sosok itu untuk sama-sama menyampaikan pesan lagu ini Superwoman ke mereka di luar sana. Dan saya ingin juga memancing Ashanty lagi untuk mau bernyanyi lagi selain duet dengan suaminya saja, gitu ya kan? Dan akhirnya berhasil. Dari tadi ketika kita ngomong sosok ibu, aku bisa ngelihat mata Mbak Titi itu berbinar-binar. Jadi kayak sosok ibu itu benar-benar dalam artinya buat kamu, Mbak. Apa sih makna seorang ibu buat Mbak Titi? Jadi ini pertanyaan simple, tapi membutuhkan jawaban yang yang sangat personal. Ya karena pasti nggak semua orang sama pemikirannya tentang sosok ibu, ya kan? Kalau buat saya, ibu saya itu single mother juga. Ya. Jadi membesarkan anak-anaknya juga sendiri dari kita mulai kecil. Dari saya umur 7 tahun deh kalau nggak salah, 7 tahun, ya sekitar umur segitu. Melihat dari pengalaman ibu aku yang membesarkan 5 anaknya sendiri tanpa suami, itu sangat membekas gitu. Mami tuh sosok ibu yang galak. Pada waktu kita kecil, kita tuh ngerasa gila ya ibu kita galak banget ya gitu, kalau marah gitu. Tapi pas kita besar, sudah mulai beranjak dewasa, kita baru menyadari bahwa mami memang harus seperti itu karena dia berperan juga sebagai ayah. Dimana biasanya sosok ayah kan sosok yang lebih keras dari ibu gitu kan. Jadi dia harus begitu, kalau enggak role. Iya, harus double peran gitu kan. Karena kalau enggak ya anak-anaknya akan mendengarkan siapa gitu kan gitu. Mbak, tapi apa peran dari Ibu Mbak Titi? Apa yang beliau lakukan untuk karir Mbak Titi sampai sekarang? Nah, kalau kata kakak-kakak saya sih, mereka bilang, wah lo sih emang kita dipilih kasih, gitu enggak, pilih kasih. Cuman lo yang diperhatiin. Mungkin memang itu harus dilakukan karena aku kan mulai nyanyi pada masa sekolah. Jadi kalau misalnya bukan mami yang, karena kakak-kakakku juga masih sekolah, masa minta tolong mereka untuk nganterin gitu kan, ya pasti mami lah yang nganterin. Nah, itu disalahartikan oleh kakak-kakak aku dulu bahwa mami pilih kasih, tapi sekarang mereka nggak begitu. Dibilangnya pilih kasih, cuma lo yang diperhatiin, cuma lo yang dianterin kemana-mana, cuma lo yang di lesin ini. Lo juga nggak pada minta gitu. Ya soal kita nggak ada bakat ya. Iya, mami kan bisa lihat, mami bisa lihat bakat gue bilang. Dan akhirnya aku bilang gitu kan. Apa yang dilihat mami bener? Iya, jadi waktu mami lihat gitu waktu Titi kecil. Itu sering banget gitu nyanyi-nyanyi di depan kaca sendiri, terus nari-nari di depan kaca sendiri, gaya-gaya di depan kaca sendiri. Ditanya lah sama mami, kamu suka nyanyi? Suka. Mau nggak dilesin nyanyi? Mau.
Terus mau apa lagi? Mau les piano? Iya mau. Terus les apa lagi? Les tari Bali? Iya. Dan apakah treatment mami ke kakak dengan mami ke mbak lebih dalam galak ke kakak. Sama? Lebih galak Lebih ke galak kakak. ke kakak. Mana Dewo? Nah kakaknya. Nah terus ada adekku juga yang suka nyanyi, ya sempat di ini, cuman adekku, aduh nggak deh, kayaknya kok terlalu apa ya, terlalu banyak stepnya, terlalu banyak hal-hal yang harus dilalui gitu. Karena kalau aku seneng banget berproses, aku sangat menikmati proses gitu. Jadi misalnya di Bina Vokalia ya gitu, satu lagu gitu, kita belajar lagu tuh aku nikmatin prosesnya gitu. Jadi buat aku sih nggak apa-apa, justru seneng gitu. Semakin banyak proses yang harus dilalui, semakin, karena pada akhirnya kalau kita bisa melihat hasilnya bagus, itu seneng banget gitu. Jadi mendingan kita trying hard, ya kan, terus hasilnya bagus daripada feel sorry karena kita tidak melakukan apa-apa. Gitu. Mbak, sorry, is your mom still around? Udah meninggal. Udah meninggal. Udah meninggal dari tahun berapa ya? Udah lama. Gitu. Apa yang Mbak Titi paling ingat dari perjuangan mami dulu untuk ya, menjadikan Mbak nganter kemana-mana, turun naik bus gitu kan. Dulu kan kita pernah mengalami masa menyenangkan gitu ya, punya mobil, punya rumah, mobil 2, terus piano, belajar. Tiba-tiba mami tuh sempat ikut sebuah arisan. Ternyata terus arisannya itu terus tertipu. Sementara mami tuh banyak bawa uang temen-temennya gitu. Untuk membayar uang teman-temannya dijual semua sama mami, ya kan. Rumah, mobil, piano, jadi sempat kita pindah ke rumah yang kecil gitu. Pas pada saat itulah aku mulai pengen nyanyi. Maka dianterin lah kemana-mana, naik turun bus gitu. Wah pokoknya ke produser, tes TV waktu itu. Istilahnya bukan audisi tapi tes masuk TVRI. Karena dulu satu-satunya TVRI. Iya, cuma satu TV stasiun. Di Indonesia itu TVRI. Dulu tuh ada yang namanya program wajah baru, kenalan baru. Jadi mau nggak wajah baru? Mau gitu ya. Udah, ikut tes, diterima, muncul di TV, terus bawa apa namanya demo tape ke produser rekaman, terus rekaman gitu. Itu semua mami. Aku ngerasa kalau misalnya mami tidak mendorong, karena ada juga masa-masanya di mana aku, aduh capek emang ini nggak bisa, kamu udah janji, udah komit, oh iya deh gitu. Kalau nggak didorong seperti itu, mungkin aku nggak sampai. Sebelum aku ke karir Mbak Titi sebagai diva Indonesia, dulu katanya pernah ikutan ajang Miss World. Itu ceritanya gimana tuh? Iya, ajang Miss World, aku tuh sebagai Miss Indonesia illegal. Miss Indonesia tidak resmi terakhir. Itu melalui ajang pemilihan atau penunjukan, Mbak? Enggak, jadi ada panitia kecil yang memperhatikan pendatang-pendatang baru pada masa itu dari industri musik, industri film, industri TV gitu. Jadi dilihat siapa aja. Nah, aku sendiri nggak tahu siapa aja mereka, tapi yang pasti akhirnya pilihan jatuh ke aku. Diberangkatkanlah di sana gitu. Nah, setelah aku pulang barulah mulai itu ajang-ajang Putri Indonesia, Miss Indonesia diresmikan. Nah, tapi aku Miss Indonesia tidak resmi terakhir. Mbak, aku pengen sekarang masuk ke karir. Jadi awal nyanyi secara resmi itu mulai tahun berapa Mbak Titi? 83. 83 itu ya aku mengatakan secara resmi karena tahun 83 itu ada album pertamaku. Cuman kalau nyanyi emang dari kecil. Album pertama, album kedua itu gimana? Sukses nggak waktu itu? Enggak sukses. Justru di album yang ketiga atau keempat ya, yang lagu Ekspresi di mana aku berdua sama Indra. Nah disitulah orang mulai mengenal siapa itu Titi DJ. Baru setelah itu berkarya terus sampai ada Bahasa Kalbu, Sang Dewi yang itu memenangkan begitu banyak penghargaan. Boleh cerita nggak soal Bahasa Kalbu dan Sang Dewi? Bahasa Kalbu itu waktu Anugerah Musik Indonesia. Mendapat 6 nominasi, tapi menangnya 5 award. Jadi cuma 1 kalah sama 5 dari 6 nominasi menang. Kalahnya sama siapa ya, Sheila on 7, lagu dannya dia gitu. Tapi
album terbaik, penyanyi terbaik, lagu terbaik, komposisi musik terbaik, apa-apa. Semuanya jatuh ke Titi. Ini teman-teman yang di sini kan pada Gen Z ini belum lahir Mbak, mereka Mbak di sini Mbak. Iya, belum lahir ya. Makanya ketika aku tanya sama mereka, tahu nggak dulu bahasa kalbu Sang Dewi, mereka, hah? Nah, kemarin bahasa kalbu yang dinyanyikan Raisa juga seperti mengulang kesuksesan bahasa kalbu tahun gak? itu. Sebentar, kamu suka nggak? Suka banget, suka banget. Versi Raisa suka banget. Suka banget. Dan apalagi dibikin kembali oleh Andi Rianto dengan aransemen yang baru kan, walaupun sama arrangernya, tapi maksudnya Andi Rianto dalam hal ini, tapi benar-benar menampilkan sesuatu yang berbeda gitu. Okay. Dan kemarin di Anugerah Musik kan dapat lagi tuh bahasa kalbu. Jadi kayaknya belum pernah deh ada sebelumnya sebuah lagu berjarak 21 tahun. Dinyanyiin lagi, aransemen ulang. Menang lagi. Itu Mbak yang nulis? Gitu. Liriknya tapi Mbak lagunya ada almarhum Dori Kalmas sama Andi Rianto. Boleh nggak nyanyiin refnya bahasa kalbu Mbak? Percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Aku pengen ikut nyanyi, tapi biasanya kalau aku nyanyi, masa langsung bubar Mbak. Aku biasa dipanggil untuk membubarkan masa. Oh gitu ya? Oke, besok-besok kalau aku perlu kalau kamu perlu membubarkan masa, panggil aku. Aku akan nyanyi di depan mereka. Ya? 10 detik langsung bubar Mbak. Tapi ketika seorang Titi DJ nyiptain lagu, apa yang men-triggernya? Biasanya dari pengalaman sendiri, kehidupan sendiri, pengalaman yang pernah dirasakan. Yes. Tapi bisa juga dari cerita teman-teman, bisa jadi inspirasi. Sang Dewi, apa inspirasi di baliknya Mbak? Apa yang men-trigger Mbak untuk membuat Sang Dewi? Itu dimana aku ngerasa aku menemukan seseorang yang bisa membuatku bagaikan Sang Dewi. Walaupun dia bukan dewa. Seseorang itu siapa? Do the math. Tahun berapa aku sedang menikah sama siapa, silakan cari sendiri. Sebentar ya, aku coba ingat-ingat ya Mbak. Tapi teman-teman bisa mencarinya sendiri. Iya, udah pada pinter kan? Sekarang kan netizen kan paling jago tuh kalau lagi jadi detektif kan? Tapi sampai sebegitunya jatuh cintanya? Ya kan aku bucin. Aku kalau lagi jatuh cinta sama orang, buta. Bucin. Jadi lagu A buat siapa, lagu B buat siapa, lagu C buat siapa gitu. Oke. Dan ini pada waktu itu benar-benar bucin banget sampai akhirnya membuat Sang Dewi. Sangat. Oke. Span karir yang begitu panjang, mulai profesional nyanyi tahun 83, artinya hampir 40 tahun Mbak Titi. Ya kan, 2 tahun lagi itu 40 tahun. 40 tahun. Which you have to celebrate I think, secara gede-gedean. Rahasianya apa dengan span karir bisa begitu panjang, Mbak? Nggak nyangka, bukan nggak nyangka dalam arti kata tidak pernah ada keinginan ya. Dulu waktu muda terus ngelihat sosok Titi Puspa yang waktu itu masih aktif nyanyi, masih sempet yang ngebatin gitu. Aduh, aku pengen aku sebagai penyanyi pengen kayak Titi Puspa yang karirnya panjang gitu. Jadi ini mungkin kan kata orang kalau kita mengatakan sesuatu kadang-kadang bisa jadi doa betul, ya kan? Betul. Atau juga mungkin di bawah alam sadarku karena aku punya keinginan itu jadi kayak ingin terus mewujudkan itu gitu. Karena aku nggak ada lagi pekerjaan lain selain nyanyi, bisnis aku nggak ada. Sangat-sangat membahayakan kalau tiba-tiba nggak, tiba-tiba suaraku nggak ada atau apa gitu kan hilang kan. Pernah sih aku sempet yang sakit tenggorokan sampai suaranya nggak ada tuh yang panik banget. Anak-anak gue makan apa gitu. Sampai seperti itu ya? Iyalah khawatirnya sampai seperti itu karena tapi terus pas suaranya balik lagi terus ya pokoknya selalu berdoa gitu minta
ya Allah kalau emang ini pekerjaanku, tolong dijaga gitu, tolong jaga aku gitu. Makanya waktu itu kemarin aku sempat bikin single Tuhan Jaga Diriku. Aku ngerasa memang aku ya beruntung gitu, selalu diberikan jalan terus gitu. Jadi memang Teruslah karena doa, karena keinginan, dan akhirnya Mbak nggak mau menyia-nyiakan. Iya kan. Tapi konsistensi suara Mbak. Aku tadi ketika dengar kamu nyanyi itu, aku kayak ngedenger ketika aku dulu kelas 5 SD, masih tetap kualitasnya. Padahal itu udah 20-30 tahun yang lalu. Ya itu kan gitu. cuma sepenggal. Tapi kalau misalnya nyanyi kan bisa lebih dari 2 lagu, 3 lagu gitu kan. Itu ada persiapannya juga gitu. Rahasianya apa Mbak? Jadi harus dilatih gitu. Walaupun sudah lama nyanyi, walaupun sudah dalam posisi ini, pita suara itu kan emang pita suara itu kan otot. Betul. Ya kan, atlet pun kalau lagi mau olahraga, mau bertanding pasti ada warming up dulu, ada stretching dulu, latihan dulu. Begitu juga suara. Jadi sebelum rekaman atau sebelum nyanyi, sebelum konser besar, selalu ada, sebaiknya sih tiap hari dilatih. Ini aja kayak misalnya aku yang suka gym Mbak, nggak latihan seminggu terus langsung latihan lagi, ya pegel-pegel semua. Iya kan? Selain pegel-pegel kalau nggak pemanasan bisa injured, injured, ya kan? Cedera. Nah, cedera. Boleh nggak Mbak kasih bocoran kayak gimana ritual untuk latihan per harinya? Ya pernafasan, terus biasanya kita juga punya dulu kan punya latihan di CD, ada CD-nya untuk khusus untuk latihan, vocalizing ya kan, latihan pernafasan, dan sebaiknya olahraganya yang berhubungan dengan pernafasan kayak berenang gitu. Nggak usah maraton, nggak usah lari, nggak usah apa, itu lebih ke endurance ya. Boleh diperhatikan nggak Mbak latihannya? Latihan apanya? Suara, pemanasannya. Siapa tahu aku bisa ngikut. Ya pernafasan biasa seperti narik nafas. Lewat mulut ya keluarnya ya. Berapa kali gitu, bisa berapa set gitu kan. Terus stretching bagian leher kita. Terus rongga-rongga mulut juga. Kita kan menyanyi kan bukan hanya pita suara, tapi ada lirik yang dinyanyikan. Berarti kita perlu latihan lidahnya. Kayak land face gitu, kayak land face. Kalau di broadcast itu biasanya ada ya gitu-gitu. Iya, ada A, I, U, E, O, lali, lu, lelo, rari, ru, rero, terus gitu, ada gitu. Coba aku praktekkan, siapa tahu aku bisa naik jabatan nggak jadi pembubar massa lagi Mbak. Oh gitu ya. Jadi terus kalau tarik suara gimana dong? Itu kok nggak ada nadanya sih? Yang bernada dong. Oh, yang bernada gimana? Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Tapi lewat fals. Gak lolos ya Mbak ya? Bener-bener. Kamu cuma kamu membubarkan masa aja deh. Kamu kalau jadi juri Indonesian Idol, kamu kan udah bertahun-tahun jadi juri itu. Aku lolos nggak Mbak? Ya aku nggak bisa menilai dari hanya dong. Kan harus nyanyi juga. Coba nyanyi. Ayo nyanyi. Walaupun diriku tak bersayap. Keren kan? Enggak ada rasanya. Harus pakai rasa. Karena aku nggak ada sayapnya beneran Mbak Titi. Oke, sekarang gini. Ada orang emang suka nyanyi ya. Kan kita sering tuh ngeliatnya orang nyanyi. Mungkin fals-fals, tapi pada saat nyanyi dia tuh ngeresep gitu kalau kata orang-orang kan. Jadi walaupun fals, kalau ngelihat dia ngeresep ya. Coba, kamu harus pergunakan rasa kamu lewat lagu. Jadi kalau fals pun termaafkan. Baik. Walaupun diriku tak bersayap. udah bagus. Udah diketawain sama temen-temennya. Udah, cukup ya. Ini pada senang ini semua. Ada yang sampai tutup mulut, sampai menahan ketawa aja. Ini kalau di depan ada Mas Anang, aku mungkin juga udah dilempar botol kali. Mbak, aku pengen tahu your lowest point ketika kamu berkarir. Ya. Pernah sih. Jadi waktu setelah putus dari Indra Lesmana sempat ngerasa nggak pede. Sempat ditawari nyanyi sendiri gitu ya. Sempat yang aduh bisa nggak ya? Karena selama ini tuh ngerasa bahwa yang bisa membuat musik untuk albumku atau untuk singleku yang bagus tuh cuman Indra waktu itu. Terus pada saat ditawarin, aduh bisa nggak ya? Bisa. Apalagi aku banyak sekali mendapat ilmu dari Indra kan, ilmu bermusik, ilmu bikin lagu, ilmu pokoknya tentang hal yang berkaitan dengan musik. Walaupun
guru bermusikku bukan hanya Indra, tapi ada juga almarhum Pranajaya, almarhum Elva Sessioria, guru Soekarno Putra, dan vocal coach yang lain. Nah, itu lowest point-nya karena ngerasa, aduh, kayaknya nggak bisa musisi di luar sana yang bisa bikin musik sebagus Indra Lesmana pada saat itu. Nah, terus tiba-tiba dapat tawaran untuk menyanyikan lagu Salahkah Aku, Salahkah Aku Bila Kini, gitu. Nah, itu untuk lomba cipta lagu remaja Prambors, gitu. Jadi coba deh, gitu. Ternyata sukses itu lagu, sangat sukses gitu. Walaupun juara 3, tapi terfavorit di antara lagu-lagu yang lain. Dan itu lagu banyak request di radio-radio, iya sangat terkenal banget kan. Barulah di situ mulai percaya diri, baru mulai timbullah kepedeanku bahwa ternyata gue bisa juga ya nyanyiin lagu atau bekerja sama dengan musisi lain selain Indra Lesmana. Apakah itu titik terendah juga dalam hal finansial, Mbak? Finansial banyak terendahnya. Nggak cuma satu. Wah, naik lagi. Pada saat, aduh gue mesti gimana nih gitu. Titik tertingginya, titik paling happy-nya. Apakah banyak dengan juga memenangkan Piala AMI begitu banyak? Enggak, atau when you found your love? Itu bukan satu patokan ya, maksudnya bukan satu ukuran buat aku. Penghargaan itu kan hanya dinilai oleh segelintir orang. Itu tidak berbanding rasanya dibanding kesuksesan sebuah lagu gitu loh. Ya kan, dimana banyak orang suka gitu. Terus kalau misalnya kita lagi nyanyi di atas panggung, terus mereka singelong, nyanyi sama-sama, itu kan rasanya udah jauh lebih tinggi dari pemenangan penghargaan ya. Iya, seneng dapat penghargaan, seneng gitu, berarti kan ada yang menghargai dari sisi artistiknya kan gitu. Tapi kalau untuk itu kayak ketemu orang gitu, aduh lagunya aku banget, itu juga wow, itu penghargaan tertinggi gitu. Mami, perjuangannya luar biasa untuk membawa kamu bahkan sampai level sekarang. Apakah kamu juga melihat perjuangan kamu sebegitu sama beratnya untuk ngebawa Stefani bahkan sampai ke panggung internasional? Lebih berat Mami. Lebih berat Mami. Soalnya mungkin karena Mami galak gitu ya. Jadi aku nggak mau segalak Mami gitu dalam mendidik anak-anak, walaupun kalau lagi marah ya marah juga. Cuman nggak mau maksa. Nah itu Stefani pun ingin menyanyi itu karena tiba-tiba dia selesai SMA ngomong, "Mam, aku mau gap year." Tahu artinya gap year? Nggak tahu. Gap year itu adalah gap. Jadi nggak mau sekolah dulu. Oh, take a break. Ya. Untuk traveling biasanya orang atau untuk kerja, untuk apa? Aku terus mau ngapain gitu? Aku mau nyanyi, deh gitu. Padahal dia sementara waktu sekolah dia nggak ada tanda-tanda ke arah nyanyi gitu. Ketika Stefani memutuskan berkarir di luar negeri, di Amerika Serikat, bahkan kemarin sempat konser di Heads in the Cloud. Lebih banyak rasa happy, bangganya atau khawatirnya? Bangga banget udah pasti. Kamu sampai khawatirnya udah TV lewat katanya. Kamu sampai meluk TV saking ketika nonton dia. Apa nyium-nyium. Soalnya walaupun sering komunikasi tapi kan jarang ngelihat fisik gitu kan. Jadi pas dia muncul gitu harusnya Nah, kalau rasa khawatir udah mulai terlewati. Karena fase itu sudah aku bisa melihat dia in a good hand gitu. Jadi dia di bawah manajemen 88 Rising. Terus dia juga pun ada ketemu banyak teman-teman di sana, dan ada adikku di sana walaupun jauh ya di Denver. Cuman ada keluarga dedinya kan di sana kan. Iya kan, dia kan anak Amerika. Dia bukan anak Indonesia. So she's in the safe hands, sudah benar-benar gitu. Kan walaupun juga jauh di Houston kan keluarga dedinya. Jadi kalaupun ada apa-apa mereka kan tinggal terbang atau apa, Stefani tinggal gitu. Satu kata tentang Stefani menurut Mbak Titi. Waduh, nggak cukup satu kata ya. Stefani itu sebenarnya dia itu lebih dewasa dari umurnya. Kalau udah ngobrol sama dia itu suka terkaget-kaget sendiri. Anak gue udah segede gini. Aku pengen dapat saran dari Mbak Titi buat penyanyi-penyanyi baru ataupun yang mau masuk ke dunia tarik suara, dunia nyanyi. Apa sih hal yang bisa menghancurkan karir mereka?
yang Mbak Titi lihat dari masa ke masa? Oh, drugs pasti. Drugs. Itu harus hati-hati. Jangan sampai terlibat drugs ya, itu akan menghancurkan hidup mereka. Hidup kalian drugs. Terus ya jangan juga terlibat dalam kriminalitas. Ya kan? Sebenarnya mau profesi apapun gitu ya. Cuman kan yang sering disorot kan pekerjaan yang melibatkan kreativitas, karena banyak juga yang excuse-nya soalnya butuh kreativitas, nonsense itu. Nonsense. Nah, bahkan Mbak Titi tanpa itu tetap bisa produktif juga ya gitu. kan? Pokoknya jangan sampai. Kesombongan Mbak? Ngerasa paling kalau lo sombong gede, tapi lo hebat nggak apa-apa. Gitu ya? Nggak apa-apa. Karena lo hebat. Ada yang bisa kayak lo nggak? Kalau nggak ada yang bisa kayak lo sombong nggak apa-apa. Tapi banyak nggak di luar sana yang sombong tapi ternyata ya nggak hebat-hebat amat? Sombong dalam arti kata apa nih? Etika gitu. Kalau misalnya attitude gitu ya. Attitude gitu kan ya. Senior, junior, sekarang banyak sekali teman-teman seangkatan saya yang, aduh ini penyanyi-penyanyi zaman sekarang yang kalau ketemu seniornya nggak ada sopan santun. Serius? Cuma sampai saat ini aku belum pernah merasakan hal itu. Kamu belum pernah ya? Nah, karena kalau aku lagi dalam satu event yang banyak penyanyi-penyanyi muda, mereka selalu yang, Mami Titi. Mungkin karena kamu juga lovable. Enggak. Sosok ibu. Mungkin karena mereka juga mengenal aku sebagai judge di beberapa season Indonesian Idol. Right. Oke, kita akan masuk sekarang ke quick questions and answer. Ini adalah salah satu segmen paling seru. Cerdas cermat. Cerdas cermat, tapi mesti jawab cepat, Mbak. Waduh. Jadi aku udah mempersiapkan pertanyaan. Kita tadi aku nggak bisa jawab cepat loh. Nggak apa-apa, kita tunggu. Orang ditanya aja jawabnya lama. Kita tunggu. Oke Mbak, ini jadi aku udah mempersiapkan ada 6 pertanyaan yang harus Mbak Titi jawab tentang dengan cepat. apa? Segala macam hal. Oke. Segala macam hal. Aku nggak bisa reveal di awal. Oke. Kita tadi belum ngebahas soal 3 diva, jadi bolehlah kita bertanya soal 3 diva. Oke. Dari 2 partner yang lain di 3 diva, siapa yang paling ribet? Krisdayanti. Di antara 3 orang ini, siapa yang paling galak? Aku. Titi DJ. Oke. Pertanyaan nomor 3. Dari penyanyi ataupun komposer ataupun siapapun yang Mbak Titi pernah kerjasama, siapa yang paling memorable? Andi Rianto. Siapa yang paling nyebelin? Nggak ada. Tunggu ya, ada nggak ya? Kalau ada yang nyebelin, pasti aku nyebelin balik. Pas sampai mereka, wah kok gue kalah nyebelin ya gitu. Nggak, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Oh ya, siapa nggak ada. Siapa yang paling bikin baper? Ya kalau dulu ya sama Indra Lesmana. Setelah itu pernah nggak sama musisi lagi? Nggak pernah kan? Nggak pernah ya? Pernah. Bisa banyak wadah untuk mereka bisa cepet viral, ya kan cepet populer, bisa punya YouTube channel sendiri, lewat sosmed, lewat apa gitu. Sekarang kesempatannya terbuka lebar ya? Betul, musikalitasnya juga tinggi gitu. Jadi aku ngelihatnya dari sisi positif aja. Siap. Terakhir, apa yang bikin seorang penyanyi menurut Mbak Titi enggak banget? Ya kalau aku misalnya, aku nggak bisa nyanyi, makanya nggak bangetnya ya memang karena nggak bisa nyanyi ya kan? Bikin seorang penyanyi enggak banget. Aku ini pengalaman sendiri aja deh ya. Soalnya kalau ngeliat ke orang aku nggak bisa. Kalau aku ngerasa aku nggak banget bila aku menyanyi tanpa persiapan maksimal. Nervous itu terjadi kalau aku ngerasa aku kurang preparing. Yes. Kurang persiapan. Itu pasti akan, aduh gimana. Tapi kalau aku ngerasa semuanya udah, lirik udah aku hafal, atau misalnya lagunya udah aku tahu, bagiannya itu tingkat nervous akan turun. Yes. Tetap deg-degan, cuman pas masuk panggung langsung hilang semua. Yes. Tapi kalau misalnya prepare-nya masuk panggung masih mikir, aduh ini lagu gitu. Karena persiapan belum matang. Ada satu hal yang belum terwujud dari seorang Titi DJ, Mbak? Dulu tuh pengen banget punya sekolah vokal gitu, sekolah musik atau sebuah program di TV gitu yang mengasah. Bukan pencari bakat tapi punya sekelompok anak-anak yang tiap secara berkala gitu bisa tampil gitu. Terus punya tour show. Tapi bukan di kota-kota besar, skala kecil aja. Jadi menjumpai penggemar dari kota-kota kecil gitu. Itu yang belum. Terakhir pesan untuk
anak-anak muda yang pengen aku tuh kalau disuruh ngasih pesen nggak bisa deh. Oh, apalagi anak muda zaman sekarang, mereka udah tahu mesti ngapain, mereka udah tahu apa yang mereka mau, gitu, dan mereka tahu mereka ingin mereka melakukan apa tahu ya. Jadi misalnya kayak tapi banyak sekali anak muda Mbak itu lost in the middle of the jungle karena saking banyaknya informasi dan akses. Nggak apa-apa, itu mereka akan belajar sendiri kok. Mereka akan kebentur sendiri. Biarkan mereka bukan mengobati tapi memperbaiki diri sendiri gitu. Kayak karena aku penyanyi jadi aku kasih pendapatnya dalam hal yang berhubungan dengan dunia nyanyi kan, dengan musik. Jadi kalau misalnya ingin supaya orang tahu gue punya lagu bagus nih, ya berusahalah ke arah sana gitu. Kalau bisa dari kota kecil gitu ya, nggak punya apa-apa, ya cari radio terdekat atau apa terdekat. Pokoknya jangan menyerah, pokoknya ada jalan ya Mbak. Cari jalan ini mungkin segigih mungkin gitu. Ya kan pasti punya ponsel. Ya ini aja. Bikin banyak sekali kok ya penyanyi baru, bikin TikTok yang viral dari seadanya gitu, dengan handphone seadanya. Jangan dijadikan excuse gitu. Wah, aku nggak punya ini. Kalaupun nggak ya itu cari ke mungkin ada penolakan, itu hal biasa. Jadikan sebuah pecutan gitu. Mbak Titi, thank you banget buat obrolannya, thank you banget buat inspirasinya Mbak. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Pasti banget, apalagi ketika cerita soal karir dan juga kami menantikan nanti perayaan 40 tahun berkarirnya Titi DJ. Iya, 2023 ya. Wow. Thank you ya Mbak Titi. Sehat terus Mbak. Sama-sama, terima kasih juga udah datang ke rumah yang masih berantakan ini. Oke, itu tadi obrolan dengan Mbak Titi DJ. Nah, aku pengen info ini buat teman Rory, bahwa buat teman Rory yang mau beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World, ini bisa banget didapatkan tiketnya di Loket, Gotix, kemudian ada juga Tokopedia, blibli.com, dan link aja. Atau teman Rory, kalian juga bisa pesan melalui WhatsApp di nomor 0812-8431-8569. Dan untuk info lebih lanjut, kalian bisa pantengin terus di Instagram @mopchannel, @kakakberadikpodcast.mop, dan @happening.id. Nah, jangan sampai kehabisan tiket itu karena ini banyak banget yang ngantri, oke? Nah, jangan lupa juga untuk support terus obrolan Rory dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share konten-konten bermanfaat dari obrolan Rory yang ada di YouTube MOP Channel. Nah, juga follow sosial media kami juga di Instagram @obrolanrory.mop dan juga @MOP Channel tentunya. Banyak banget nih promonya sampai belibet. Oke, kita pamitan dulu. Mbak Titi, thank you sekali lagi. Sekali lagi terima kasih juga sama semuanya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya dengan narasumber atau teman Rory yang juga nggak kalah inspiratif. Yes. Bye-bye. Bye. Dadah.